Saya Ergi, seorang pegawai di KPP Bersatu yang sangat damai dan tentram. Saya akan bercerita tentang kehidupan sehari-hari di kantor saya. Begini ceritanya. Di kantor saya, sangat jarang sekali terlihat adanya perselisihan. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai, dari pimpinan sampai satpamnya, sangat menghargai nilai Kementerian Keuangan yang ketiga, yaitu sinergi. Seluruh pegawai melayani dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, agama, maupun derajat kekayaan. Khusus untuk wajib pajak yang memiliki kebutuhan khusus, diberikan berbagai fasilitas untuk mempermudah WP. Apabila ada unit kerja lain yang datang untuk melakukan koordinasi dengan baik, maka pegawai yang berkepentingan akan membantu dan melayani. Tentunya atas persetujuan dari atasannya. Setelah selesai, tamu tersebut akan pulang dengan tersenyum puas karena pegawai yang ditugaskan melaksanakan pekerjaannya dengan antusias dan tanggap dalam memenuhi keperluan mereka. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari di kantor. Jarang sekali terlihat adanya perselisihan dari sesama pegawai di KPP Bersatu. Para pegawai yang lebih senior dengan senang hati membantu dan menjelaskan tupoksi pekerjaannya kepada pegawai yang lebih muda yang bertanya kepadanya. Ketika terjadi suatu permasalahan, pegawai yang memiliki kompetensi terkait akan bersama-sama menyelesaikannya tanpa melihat tingkatan senioritas ataupun jabatannya. Pada saat pelaksanaan rapat, kepala kantor mempersilahkan kepada semua peserta rapat untuk menyampaikan pendapatnya. Semua saran dan pendapat, baik dari pegawai paling muda, paling tua, pegawai dengan pangkat golongan terendah, dan pejabat, dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan mufakat yang terbaik untuk semua. Setelah tercapai kesepakatan, semua pegawai berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan tersebut dengan sepenuh hati. Ketika rapat masih berlangsung dan terdengar suara adzan, kepala kantor selalu menghentikan rapat sementara untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin beribadah. Namun, tidak jarang juga ada kejadian yang kurang menyenangkan terjadi di KPP Bersatu. Terkadang ada perdebatan panas yang sebenarnya diawali oleh obrolan ringan terkait kondisi politik yang terjadi. Tidak jarang juga ada beberapa oknum yang suka menyebarkan gosip atau berita yang dapat memicu keributan. Namun, kepala kantor seringkali berperan sebagai penengah ketika terjadi keributan dan peredam dari isu-isu tersebut agar tidak menjadi liar, sehingga kedamaian dan ketenangan di KPP Bersatu tetap terjaga dengan aman. Ya, seperti itulah KPP Bersatu. Ella adalah pegawai terbaik di KPP Prima. Ella menjadi pegawai terbaik karena dalam bekerja, ia senantiasa menunjukkan kepedulian, ramah dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai. Yayan, rekan kerja Ella, tiba-tiba datang dengan emosi dan panik. Dengan tenang, Ella menyambut serta mempersilahkan Yayan untuk duduk terlebih dahulu sebelum menjelaskan. Ella mencoba menenangkan Yayan. Yayan bercerita bahwa di bulan Juli ini dia merasa sudah mengisi presensi. Namun di aplikasi monitoring presensi, ternyata statusnya alfa dan dia khawatir apabila tunjangannya dipotong dan termasuk pelanggaran jam kerja. Setelah Ella mengidentifikasi permasalahan tersebut, dia meminta Yayan untuk bersabar sebentar dan segera meminta bantuan kepada pelaksana unit kepatuhan internal agar menjelaskan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ella memperkenalkan dan menjelaskan permasalahan Yayan kepada Ana. Ana menjelaskan bahwa Yayan bisa membuat berita acara apabila lupa mengisi absensi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yayan paham dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yayan merasa puas atas penjelasan yang diberikan Ana dan senang atas perlakuan yang diberikan oleh Ella. Ella layak menjadi pegawai terbaik. Purna adalah akaun representatif yang baru saja dipromosikan menjadi kepala seksi pelayanan di KPP Sukarame. Purna dengan cepat belajar berbagai peraturan di seksi pelayanan dan SOP yang harus dijalankannya. Purna juga mempelajari budaya pelayanan Prima dan dapat membagikan ilmunya kepada para bawahannya. KPP Sukarame adalah salah satu KPP dengan permohonan pembuatan NPWP terbanyak se-Indonesia. Bahkan beberapa kali,
Para wajib pajak sudah ada yang datang dari jam 5 pagi, yang tentu saja tidak mendapatkan urutan antrian. Purna berinisiatif mempelajari sistem antrian dan membuat aplikasi antrian online yang transparan agar dapat memberikan layanan yang terbaik kepada wajib pajak. Namun rekan kerja Purna memberitahu bahwa Pak Sam, kepala kantor yang baru saja mutasi ke KPP Sukarame, terkenal konservatif, terlalu kaku, dan resisten terhadap perubahan bagi kemajuan organisasi. Berita itu membuat Purna terlihat khawatir. Bahkan rumornya, Pak Sam sering mempengaruhi dan memaksa para bawahannya untuk mengikuti golongan yang ia yakini. Sampailah di mana Pak Sam sudah mulai beraktivitas di kantor. Lucunya, kekhawatiran Purna tidak terbukti. Kabar yang diterima ternyata tidak benar. Pak Sam senantiasa mengawali rapat dengan berdoa sesuai dengan agamanya dan mempersilahkan pegawai lainnya untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pak Sam juga terbuka terhadap usulan inovasi aplikasi antrian yang Purna buat dan juga memberikan dukungan penuh kepada para pegawai untuk melakukan inovasi sebagai solusi permasalahan yang ada di kantor tersebut.